Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibis syafa'atil azimah. Qad tawasalna bin Nabi Muhammadin Rasulillahi wa bil awliya wa masyayikhi bi barakati hadzal yaumi. Baik para sahabat semuanya, kemarin pagi-pagi saya beserta istri tidak sengaja beres sarapan, nyetel TV, ternyata heboh viral tentang salah satu artis yang terkenal juga, yang mana artis ini punya anak. Yang menjadi hebohnya, si anaknya ini menyusu kepada ibu tirinya, hingga banyak para netizen yang menghujat, mencaci dan memaki, tapi tidak sedikit juga yang memuji. Untuk hal ini sebetulnya jangan diekspos ya, harus dipasi. Kenapa? Dalam sisi tata krama atau adab-adaban juga memang itu sudah salah. Cuman yang akan menjadi pembahasan pada hari ini yaitu salah satu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh para jamaah. Mungkin pertanyaan ini ada sangkut pautnya dengan berita yang sedang viral yang terjadi di salah satu artis ternama Indonesia. Nah, yang akan dibahas pada hari ini, apakah anak tersebut dikatakan menjadi anak atau mahram birrodha'ah? Maka jawabnya tidak. Kenapa? Dia statusnya sebagai anak tiri. Selanjutnya yang menjadi pembahasan di tiap-tiap majelis, bahkan banyak juga para jamaah yang bertanya tentang bagaimana hukumnya suami yang minum air susu istrinya. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ini lebih hebat lagi nih, bisa lebih viral dari berita artis tersebut. Jadi bagaimana hukumnya seorang suami meminum air susu istrinya, entah itu pada waktu mula'abatul jima, pemanasan bersetubuh, atau dengan keadaan-keadaan selain itu, sehingga si suami ini meminum air susu istrinya. Nah, apakah suaminya ini jadi mahram birrodha'ah? Dengan artian jadi anak sepersusuan istrinya, atau ini istrinya jadi ibu rodha'ah, ibu sepersusuan? Ini pembahasan menarik nih, apalagi bagi kalangan para ustadz. Jadi begini, para ulama ahli fikih sudah membahas hal ini. Syarat menyusu yang mengakibatkan menjadi mahram birrodha'ah atau mahram sepersusuan semuanya ada 5. 1. Anak yang menyusu
umurnya jangan lebih dari 2 tahun. Yang kedua, wanita yang menyusui umurnya harus sudah baligh atau lebih dari 9 tahun. Yang ketiga, keluarnya air susu harus dalam keadaan hidup. Keempat, air susu yang diminum oleh anak harus masuk ke dalam perut besar, atau kata orang Sunda itu patuangan. Yang kelima, anak yang menyusui harus dan jangan kurang dari 5 kali susuan, atau kata orang Sunda ulah kurang tina 5 kali nyusu. Jadi catat, bukan 5 tegukan, bukan 5 regotan, tapi 5 kali susuan. Jadi anak itu ketika nyusu kadang-kadang itu sampai berapa regotan gitu kan ya, nyot 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 nyot, lepaskeun, nyusu lagi, nyot 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 nyot, lepaskeun, nyusu lagi, nyot 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 nyot, lepaskeun. Itu kan sudah 3 kali tuh. Jadi syarat yang kelima adalah anak yang menyusu jangan kurang dari 5 kali susuan atau 5 kali nyusu. Kembali deh ke pertanyaan yang tadi, apakah suami ini jadi mahram birodhaah? Maka jawabnya tidak, karena tidak memenuhi syarat. Para sahabat semuanya, ketika anak menjadi mahram birodhaah dengan memenuhi syarat-syarat yang tadi, maka hukumnya si anak ini seperti anak kandung. Maka anaknya itu jadi anak sendiri, haram ditikah. Anaknya ini juga kalau nanti sudah besar, haram menikah dengan ibu susunya. Gitu. Termasuk kepada anak-anak yang lainnya. Anak si istri, si wanita yang menyusuinya nih, jadi saudara-saudaranya. Itu. Jadi secara otomatis. Makanya orang tua dulu ketika anaknya mau disusukan kepada tetangga, kepada orang lain, maka dia catat dan dia kasih tahu ke anaknya ketika sudah besar, nak, ibu itu dulu pernah menyusui kamu, bahkan sampai 1 bulan kamu disusui sama ibu anu. Baik, mudah-mudahan semuanya paham. Dan juga ini tayangan video yang sedang diputar ini hanya sekedar pemanis saja, dan memang ada sangkut pautnya dengan pembahasan atau pertanyaan seperti tadi gitu. Jadi sekali lagi, anak yang menyusu kepada ibu tirinya seperti yang terjadi, yang sedang viral kali ini, itu tidak disebut dengan anak rodok. Yang kedua, ketika suami meminum air ASI istrinya, maka suami tersebut tidak dikatakan anak rodok, dan istrinya juga tidak disebut dengan ibu rodok atau ibu sepersusuan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.